Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Lun, serambinews.com. Bertemu lagi dengan saya hari ini dalam Serambi Podcast. Kita hari ini akan bincang-bincang tentang bisnis UMKM produk lokal Aceh. Bersama saya hari ini sudah hadir Bang Didi Supriyadi, owner Cilet Coklat. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Selamat pagi. Ini udah menjelang siang sebenarnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang Cilet Coklat. Cilet Coklat ini salah satu produk coklat lokal yang paling eksis di Aceh saat ini. Memang ada beberapa produk lokal, tapi Cilet Coklat ini semakin mudah ditemui. Dan sekedar latar belakang, ini berdiri dari 2014 dan awalnya ini produknya coklat bar ya. Coklat bar, dan kemudian variannya sudah banyak dan sudah membuka beberapa outlet, tapi outletnya masih di Banda Aceh, masih di Banda Aceh. Mungkin mudah-mudahan nanti akan ekspansi keluar Banda Aceh gitu. Baik Bang Didi, mungkin berawal di bincang-bincang kita hari ini, diceritain lah dikit gimana nih Cilet Coklat sampai dari awal coklat seperti ini, tapi sekarang variannya udah makin banyak ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke gerai kita. Ini gerainya baru 2 minggu berjalan di Penayung ya, tepatnya di depan Ayani Hotel. Jadi bagi masyarakat Banda Aceh khususnya maupun masyarakat Aceh yang main ke Aceh, ke Banda Aceh, itu lebih mudah menjangkau Cilet Coklat yang ada di Penayung karena ini pusat souvenir gitu ya, pusat oleh-oleh Aceh. Jadi kita kembali ke histori awal itu. Cilet Coklat hadir 15 Desember 2014. Kurang lebih sekarang ada perjalanan kita yang menuju 6 tahun. Jadi 6 tahun sebenarnya berproses ya. Dari awal itu sangat berproses. Yang dulunya kita cuma jual coklat gift buat orang-orang sidang, wisuda, museum, anniversary, sama engagement dan segala macam gitu. Dan itu coklatnya tidak bisa dibawa pulang, cuma untuk sekali konsumsi aja. Jadi kita buat by request, produksi pagi diambil siang, ngerayain ulang tahun malam misalnya kayak gitu ya, dan sebagainya lah. Habis itu kita kan berpikir terus, ini pinginnya kan Cilet Coklat ini pingin dikenang sama masyarakat, bukan hanya bisa dirasakan oleh masyarakat Banda Aceh dan Aceh besar aja, tapi pinginnya itu masyarakat Aceh sama masyarakat Indonesia itu bisa menikmati Cilet Coklat. Artinya kalau ada teman-teman yang datang dari luar pergi ke Aceh, ini dong oleh-oleh baru dari Aceh gitu. Karena Aceh kan sangat familiar dengan yang namanya kopi. Ya. Kalau ngomongin kopi ini kan memang udah internasional banget gitu kan. Tapi coklat ini belum gitu. Nah sementara populasi kita, bahan baku kita di Aceh ini coklat juga urutan ketiga di Indonesia ternyata gitu. Ya, produksi kita ya. Produksi bahan bakunya ada nomor 3 di Indonesia. Kemudian sedangkan yang mainkan coklat di Aceh itu baru 1 pada saat itu, saudara saya yang ada di Pidijaya. Iya. Kan? Nah itu kita selisih kurang lebih 10 tahun ya. Beliau itu 2004, kita baru datang di 2014. Tapi untuk hari ini coklat sudah ada sekitaran 5 pemain untuk Aceh. Sudah lumayan ya. Iya, yang baru-baru itu ada di Sabang, namanya Cokinol. Jadi baru 2 minggu lalu saya juga datang ke sana untuk mengajari mereka. Jadi bisa dikatakan ini orang-orang awal ya dari bisnis coklat. Tapi sekarang berarti sudah jadi tren ya. Sekarang bukan jadi tren, udah mulai rame lah orang yang bergerak di bidang coklat. Dulu kan orang kita semua kopi ya. Padahal coklat juga potensi dan sumber dayanya cukup banyak di kita daripada jual mentah. Ini salah satu cara yang kalau orang kita tidak hanya menjual bahan baku, tapi juga jadi bahan jadi. Akhirnya nih Bang Didi ini mewujudkan. Kan itu cita-cita orang Aceh itu, jangan cuma jadi jual bahan bakunya, bahan mentah, tapi bahan jadi ya. Akhirnya inilah bahan jadinya coklat-coklat seperti ini. Oke. Bang Didi, cerita dikit nih, kenapa bisa pertama buka coklat dan ilmunya tentang coklat ini dari mana sih dapatnya? Itu kan belum ada di Aceh sebelumnya. Itu kan baru 1. Iya benar. Jadi itu sebenarnya otodidak Bang, semuanya otodidak. Berawal dari sebuah kejenuhan hidup gitu kan. Karena dulu kan saya sama seperti anak-anak remaja lainnya yang dibesarkan di keluarga yang pingin anaknya itu nanti menjadi seorang pekerja gitu ya.
Jadi orang tua saya menyekolahkan saya, kuliahkan saya, nanti kamu harus jadi ini gitu. Saya dulu kan sempat bekerja juga di perusahaan swasta itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi mungkin ilham juga, karena doa juga, karena ini juga tiba-tiba pas di tahun ke-10 itu saya diperkenalkan sama satu organisasi internasional pada saat itu. Jadi akhirnya saya ngajar lah. Kemudian saya kebetulan punya basic ngajar untuk training gitu. Saya punya sertifikat TOT-nya. Akhirnya saya dikontrak dari salah satu LSM untuk mengajar petani-petani coklat yang ada di 5 kabupaten di Aceh. Jadi posisinya saya pada saat itu masih bekerja di salah satu perusahaan gitu. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk ngajarin mereka kurang lebih sekitaran kontraknya 2 bulan pada saat itu gitu kan. Tapi nggak full day, tapi kita ngajar seminggu, kemudian kita datang lagi gitulah ceritanya. Pas saya dilempar ke lapangan gitu ya, bukan dilempar, saya harus pergi ke lapangan, kita berkunjung, karena kan audien kita pada saat itu adalah petani coklat. Nah, saya kebetulan kena itu di daerah Aceh Selatan. Jadi pas sampai ke Aceh Selatan itu ternyata potensi coklat di Aceh itu luar biasa gitu kan. Kebetulan orang tua saya dulu basicnya memang petani juga di Takengon, pernah nanam coklat, tapi saya nggak wow banget dengan coklat yang ditanam sama si bapak pada saat itu, karena biasa aja gitu. Tapi pas lihat pada saat petani-petani ini menanam coklat di Aceh Selatan, karena mungkin mereka sudah punya ilmu ya, sudah pernah ikut training, pelatihan segala macam, buah coklat itu gede-gede bang, segede-gede buah kelapa gitu. Wah, ternyata potensinya besar. Nah, semua petani-petani ini mengeluhkan hasil pertanian hari ini dijual keluar ke Sumatera Utara. Nah, sementara di Aceh kan baru ada satu ya yang menampung gitu. Tapi kalau misalnya banyak yang menampung kan otomatis bisa dikerjain oleh anak-anak Aceh gitu, dan bisa dikelola, dijual lagi di Aceh. Nah, itu awal sejarahnya kenapa saya ngambil coklat. Kemudian balik dari situ saya lihat ini kayaknya potensi gitu ya, potensi udah kita main di coklat. Yang kedua, saya memang hobi makan coklat, jadi kemana pergi itu memang oleh-olehnya tuh yang dicari itu coklat. Mau ke Malaysia kayak mau kemana itu nyarinya coklat gitu, karena memang suka banget makan coklat gitu ya. Karena dari kecil itu memang sangat suka dengan SQ itu, yang brandnya tadi SQ. Jadi udah ceritanya ini nggak jago buat coklat, tapi kan kita cari ilmu gitu ya, siapa teman-teman yang jago, akhirnya kita ngajak kerjasama pada saat itu. Nah, namanya seperti awal saya bilang tadi, kita hidupnya berproses. Ternyata punya partnernya nggak mau lari kencang kayak kita gitu, dia maunya itu slow gitu. Saya nggak bisa, soalnya saya udah berhenti kerja bang. Iya, oh gitu. Jadi kita nggak mau cuma cari uang sampingan gitu. Iya benar gitu kan. Sementara saya punya tanggung jawab, punya istri, punya anak. Pada saat itu pekerjaan sudah berhenti, otomatis nggak punya pendapatan kan, selain harus fokus di Chile pada saat itu. Akhirnya belajar banyak lah sampai ya. Berarti belajarnya secara otodidak gitu, dikit-dikit dirangkai ya. Berarti ini contoh produk pertama ya? Contoh produk pertama itu yang dark coklat kayak gini, tapi ini sudah packaging yang kedua ya, karena dulu modelnya itu warna kuning. Saya ingat banget pada acara pentas di Aceh ya, pekan nasional pentas apa tuh? Pentas pertanian itu. Pentas pertanian itu. Jadi saya berpikir yang datang ke Aceh ini kurang lebih sekitar 20.000 tamu pada saat itu. Saya mau ngambil segmen itu 10% aja, saya pikir. Saya cetakin lah coklat kurang lebih 1.000 pada saat itu ya. Jadi ini harus jadi identitas Aceh. Motifnya kita bawa motif Aceh. Nah, motifnya motif Aceh semuanya. Nah, di situ awal mulanya saya buat coklat bang, supaya orang-orang masyarakat yang datang ke Aceh bisa bawa oleh ini. Jadi akhirnya kita berinovasi karena kan dalam ilmu bisnis itu bisa bertahan kalau kita punya inovasi kan. Tapi kalau misalnya kita inovasi produknya cuma itu aja, orang bakalan boring, bakalan jenuh gitu. Akhirnya orang tidak jadi apa ya, tidak memilih lagi Cilet ini punya ide apa lagi sih yang dikeluarin, apa lagi sih gitu. Jangan bosan aja. Jadi jangan dia berkunjung kedua masih yang sama gitu. Benar. Bang Didi, ini kan di Aceh ini kan banyak wisatawan sebelum Covid ya, Sinar Alun. Sebelum Covid kan ramai. Ada yang dari paling kita dominan itu kalau bukan dari Pulau Jawa ya dari Sumatera Utara atau dari Malaysia. Ya. Ini biasanya paling banyak meminat coklat ikan ini dari mana bisa diketahui? Nah, justru kan dulu mikirnya kan gini ya, teman-teman Malaysia itu terkenal dengan coklatnya mereka gitu. Ternyata asumsi saya salah gitu di pasaran. Nah, sebelum buka outlet di sini di Penayung, kita kan semua nyebarin di semua toko souvenir yang ada di Penayung.
Jadi toko souvenir ini kan kita evaluasi ya, setiap bulan itu kalau saya sih evaluasi. Jadi ini yang beli siapa sih gitu. Nah, nanyanya jangan sama manajernya dong, nanyanya sama si niaganya gitu. Ini ternyata yang banyak beli itu teman-teman dari Malaysia justru gitu kan. Nah, teman-teman dari Malaysia, saya berpikir di Malaysia itu coklatnya enak-enak, semuanya itu berbrand gitu kan, tapi mereka masih juga mau coklatnya kita gitu. Dan di samping itu juga memang teman-teman yang dari Sumatera Utara sampai Pulau Jawa itu juga banyak yang konsumsi coklat kita. Berarti selain lokal juga dari internasional juga ini juga meminati, walaupun padahal Malaysia terkenal coklat ya, mungkin sesuatu yang khasnya ya. Karena mungkin kalau dibilang di Malaysia punya nggak punya coklat kopi, punya juga gitu. Karena ketika saya jalan ke Penang, kita jalan jadi ini sebenarnya lokasinya nih, toko ini persis di pinggir jalan, di depan gerbang Kodam gitu. Jadi nanti memang nggak susah nemunya nih. Jadi kan mikirnya pada saat itu kita buat aroma kopi ya, maksudnya coklatnya itu rasa varian kopi gitu ya. Kemudian kita buat yang rasa ini. Mungkin di Malaysia nggak ada, ternyata pas saya pergi ke Malaysia kemarin ke Penang, saya pergi ke museum coklat, mereka juga buat. Udah luar mereka ya. Sudah duluan mereka gitu. Tapi apa sih mereka cari saya juga nggak tahu gitu. Tapi mungkin lebih ke identitas ya, identitas di cover coklatnya. Ya, ketika dikasih ke sanak family mungkin mencirikan bahwa ini dari Aceh. Nah, jadi seperti itu. Makanya semua produk coklat Cilet itu kita kasih covernya itu ada Aceh. Kemudian di luar menjual di toko, Cilet coklat ini ada nggak masuk ke marketplace gitu? Jadi sejauh ini 6 tahun ini kita sudah mencoba ke semuanya gitu ya. Selain kita punya 4 gerai di Banda Aceh, kita juga punya di berbagai swalayan di Aceh gitu ya. Ada di beberapa kabupaten yang sudah masuk hari ini, walaupun belum di 23 kabupaten. Kemudian saya juga main di marketplace, tapi walaupun bukan saya semua yang handle, ada tim-timnya yang handle, misalnya untuk yang Shopee siapa, Lazada siapa, ini siapa gitu. Jadi ketika nanti teman-teman kontak di Instagramnya kita, di DM-nya kita, di WA-nya kita, nanti saya tinggal ngarahin di Shopee ada nggak, ada, di ini ada nggak, ada gitu. Jadi tinggal mereka yang handle. Ada tim pemasaran ya? Ada tim pemasaran. Dan untuk harga teman-teman jangan khawatir karena sama, antara jual di outlet dengan jual di Shopee sama dimanapun sama, tidak ada perbedaan waktu antara Banda Aceh dan Jakarta, tidak ada perbedaan harga antara Banda Aceh dan Jakarta. Jadi sama aja. Jadi kalau yang udah pernah beli sekali, tiba-tiba nggak balik lagi ke Aceh, coklat masih bisa ya? Bisa. Atau nggak cukup? Boleh order lagi. Boleh order lagi ya. Jadi ini gampangnya nih. Saya walaupun nanti mungkin nyesal ketika ke outletnya sini terbatas uangnya, cuma bisa beli, nanti bisa order lagi. Ini paling jauh nih penjualannya kemana nih? Jual mana aja? Kalau dalam negeri sih hampir ke semuanya ya, ke semua provinsi ada yang order gitu. Ya luar negeri juga ada, walaupun ini kita belum bisa katakan bahwa ini ekspor, tapi ini masih hand and carry gitu. Jadi teman-teman yang pesan dari luar negeri, karena dulu saya pernah ikut pameran di Penang 2018. Jadi kita pernah berpameran di seluruh Indonesia, kemudian di luar negeri. Ternyata teman-teman yang dari Penang itu masih konsisten sampai hari ini belanja, yang di Malaysia masih belanja. Oh iya. Nah itu dia katanya ragu. Jadi pasarnya ini nggak lagi menjual kayak awal tadi cerita Bang Didi. Awalnya ini kan didik-didik mahasiswa nih ya, ulang tahun ya. Jadi sekarang ini udah betul-betul ya internasional, udah orang wisatawan dari luar. Ya udah, mungkin bagi mereka udah tahu ya nanti Cilet coklat, jadi udah langsung